Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Crow Valley yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Benny yang memiliki hobi bersepeda di tempat-tempat terpencil, khususnya pegunungan yang memiliki pemandangan yang indah. Suatu hari Benny mengajak temannya untuk pergi bersepeda di sebuah daerah bernama Crow Valley. Akan tetapi ternyata temannya itu berhalangan untuk ikut bersepeda. Maka dari itu Benny pun berangkat sendirian ke daerah Crow Valley. Sesampai di sana Benny memarkirkan mobilnya di sebuah minimarket dan dia pun mulai mempersiapkan sepeda miliknya. Setelah persiapannya selesai, Benny pun segera berangkat bersepeda sambil menikmati pemandangan yang indah. Merasa cukup dengan kegiatan hari ini, Benny pun segera kembali ke mobilnya yang dia parkir di minimarket. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba saja ban sepeda Benny mengalami kempes. Saat Benny sedang memeriksa ban sepedanya, muncullah sebuah mobil yang melaju dengan cepat ke arah Benny, sehingga membuat Benny pun tertabrak oleh mobil tersebut. Benny yang dalam keadaan pingsan segera dibawa oleh seseorang yang menabrak Benny menuju sebuah rumah yang letaknya di tengah hutan. Terungkap orang yang menabrak Benny adalah seorang wanita bernama Greta. Sepertinya sejak awal Greta sudah berencana untuk menculik Benny. Hal ini bisa terlihat ketika Benny singgah di minimarket. Ternyata Greta juga ada di minimarket itu dan terus saja melihat kemanapun Benny pergi. Mengetahui jika Benny sedang bersepeda, Greta pun menggunakan kesempatan itu untuk menculik Benny dengan cara menabraknya terlebih dahulu. Setelah berhasil menabraknya, Greta pun membawa Benny ke sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuninya. Karena pintu rumah itu terkunci, Greta pun terpaksa harus masuk melewati jendela. Rumah itu terlihat dalam keadaan berdebu dan tidak terawat sama sekali. Tanpa berlama-lama lagi, Greta pun langsung membawa Benny ke dalam rumah tersebut. Namun anehnya, Greta tidak mengikat Benny seperti layaknya penculikan pada umumnya. Greta justru membiarkan Benny bergerak dengan bebas. Setelah Benny tersadar dari pingsannya, ia merasa sangat bingung dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Bahkan Benny pun melihat tangannya yang terluka sangat parah. Tak lama kemudian Greta pun menghampiri Benny yang baru saja tersadar dari pingsannya. Benny bertanya pada Greta apa yang telah terjadi kepadanya. Greta pun mulai mengarang cerita di mana saat itu Greta sedang melakukan pendakian dan secara tidak sengaja menemukan Benny yang dalam keadaan pingsan akibat ditabrak oleh seseorang. Greta yang saat itu sedang panik berusaha mencari tumpangan agar Benny bisa dibawa ke rumah pamannya yang letaknya tak jauh dari tempat tersebut. Greta sengaja berbohong bahwa mereka saat ini berada di rumah pamannya agar Benny tidak merasa curiga padanya. Padahal yang sebenarnya terjadi, rumah itu memang sudah kosong dan tidak berpenghuni sejak lama. Benny yang melihat tangannya terluka parah meminta Greta untuk menelpon ambulans agar Benny bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun Greta memberitahu Benny bahwa di tempat ini tidak terdapat sinyal satupun sehingga membuat mereka tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Mendengar hal itu, Benny pun menyuruh Greta untuk menarik tangannya karena Benny merasa tulangnya seperti tergeser. So you gotta grab my wrist. Setelah berhasil memperbaiki tulang Benny, Greta mengambilkan Benny spray yang akan digunakan untuk menghentikan pendarahan pada luka yang dialami oleh Benny. Benny yang mengira jika Greta adalah orang baik, langsung berterima kasih pada Greta karena telah menyelamatkan nyawanya. Di sana mereka pun mulai berkenalan satu sama lain. Hi, I'm Benny, by the way. How you feeling? I've been better. I'm Greta. Nice to meet you, Greta. Lalu Benny pun berniat untuk jalan kaki menuju minimarket karena di sana terdapat mobilnya yang terparkir. Namun Greta memberitahu Benny untuk bisa sampai ke minimarket membutuhkan waktu sekitar 2 hari jika mereka menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Lagi pula luka yang dialami Benny juga membuatnya kesulitan untuk berjalan jauh. Di malam harinya ketika Benny sedang tertidur, Greta datang ke kamar Benny dengan membawa pisau dan berniat untuk membunuhnya. Tapi Greta malah mengurungkan niatnya tersebut. Keesokan harinya, Benny pun secara diam-diam pergi dari rumah itu tanpa diketahui oleh Greta. Di tengah perjalanan, Benny menemukan sebuah mobil merah yang ternyata itu adalah mobil Greta terparkir tak jauh dari rumah yang Greta tinggali saat ini. Lalu Benny pun segera memberitahukan Greta tentang dirinya yang menemukan mobil berwarna merah. Benny segera mengajak Greta untuk melihat mobil tersebut. Benny mengira jika Greta pasti tahu jika mobil itu sejak awal sudah berada di sana. Akan tetapi Greta langsung menyangkal perkataan dari Benny.
Dia pun mulai berpura-pura jika dirinya memang tidak tahu menahu tentang keberadaan dari mobil tersebut. Benny juga bertanya pada Greta apakah itu mobilnya atau bukan. Lagi dan lagi Greta pun berbohong dengan mengatakan jika mobil itu bukan miliknya. Benny pun merasa jika ada keanehan pada kata-kata yang diucapkan oleh Greta. Benny yang tidak percaya pada perkataan Greta memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut, dan di sana dia pun mulai menggeledah kamar Greta. Setelah sekian lama menggeledah, pada akhirnya dia pun menemukan kunci mobil merah itu yang berada di laci kamar Greta. Fucking knew it. Ini membuktikan bahwa mobil itu merupakan mobil milik Greta. Benny pun merasa bingung mengapa Greta terus berbohong pada Benny. Dengan cepat Benny pun berjalan menuju mobil Greta dengan maksud ingin pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian datanglah Greta dengan membawa tongkat baseball. Greta meminta Benny untuk tidak pergi dari sana. Dikarenakan Benny yang tidak mau mendengarkan perkataan Greta, Greta pun dengan terpaksa memukul Benny hingga dia pun jatuh pingsan. Kemudian Greta pun segera membawa Benny kembali ke rumah tersebut. Agar Benny tidak kabur lagi, Greta pun terpaksa mengikatnya di sebuah kursi dengan lakban. Setelah itu, Greta pun memaksa Benny untuk mengatakan nama aslinya. Ternyata nama asli Benny adalah David. Selain itu, Greta juga menggunakan nama samaran dan nama aslinya ternyata adalah Olivia. Terungkaplah bahwa ternyata alasan mengapa Olivia menculik David adalah karena masalah dendam. Dahulu Olivia ini memiliki seorang kakak bernama Hannah. Di suatu malam ketika Hannah sedang bersepeda, Hannah secara tidak sengaja ditabrak oleh David yang saat itu sedang berkendara dalam keadaan mabuk. Saat kecelakaan itu terjadi, sebenarnya David tahu jika Hannah masih dalam keadaan sekarat. Akan tetapi Benny yang saat itu sangat ketakutan lebih memilih meninggalkan Hannah tergeletak, dan pada akhirnya Hannah pun meninggal akibat terlambat mendapat pertolongan medis. Sejak kematian Hannah, keluarga Olivia menjadi sangat hancur. Ayah Olivia bahkan sempat berniat untuk melakukan bunuh diri, tapi untungnya dia berhasil diselamatkan. Olivia juga mengalami dampak buruk dari kematian kakaknya, di mana dia kini menderita penyakit skizofrenia. Penyakit itu sering membuat Olivia mengalami halusinasi terus-menerus. Kemudian Olivia pun mulai menyelidiki dan mencari tahu siapa orang yang telah menabrak kakaknya itu, dan dia akhirnya mengetahui jika pelaku penabrakan itu dilakukan oleh seorang pria bernama David. Dia pun mulai mencari tahu latar belakang David seperti tempat tinggal dan juga hobi David. Dari sosial media David, Olivia mengetahui jika David akan pergi bersepeda di daerah pegunungan Crow Valley. Lalu Olivia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menculik David dan melakukan balas dendam kepada David karena dia telah membunuh saudara perempuannya yaitu Hannah. Setelah terungkap semuanya, Olivia pun berniat menyiksa David secara terus-menerus agar David bisa merasakan penderitaan. Mula-mula Olivia memukul tangan David menggunakan palu. Setelah melihat David menjadi kesakitan, membuat Olivia tidak tega melihat David kesakitan. Namun mau bagaimanapun juga, Olivia harus tetap membalaskan dendam dengan cara menyiksa David. Ketika Olivia ingin memukul David menggunakan palu tepat mengarah ke kepalanya, tiba-tiba saja Olivia mendengar ada mobil yang datang ke rumah tersebut. Ternyata dia merupakan pemilik asli rumah tersebut yang bernama Bob. Olivia yang melihat hal itu seketika merasa sangat panik karena ia tidak menduga bahwa pemilik rumah itu akan datang kemari. Dalam kondisi baju yang berdarah-darah, Olivia mencoba mencegah Bob untuk masuk ke dalam sana. Melihat Olivia yang dalam kondisi berdarah-darah, membuat Bob curiga pada Olivia yang telah melakukan sesuatu di dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang, Bob pun langsung masuk ke dalam rumah itu, dan di sana ia melihat David yang sedang terikat di kursi dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Di saat Bob lengah, kesempatan itu digunakan oleh Olivia untuk membunuh Bob dengan memukulnya menggunakan tongkat baseball. Olivia pun seketika merasa terdiam melihat Bob telah meninggal di tangannya. Dia tidak menyangka bahwa pukulannya malah membunuh Bob, padahal Olivia tidak berniat untuk membunuhnya. Karena merasa sangat panik, Olivia mencoba melakukan cara untuk bisa menyelamatkan pria itu. Tapi karena Bob sudah mengalami pendarahan di otaknya, membuat Bob tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Setelah kematian Bob, Olivia merasa sangat bersalah dan dia pun menangis di kamarnya. Tiba-tiba saja penyakit Olivia kambuh lagi sehingga membuat Olivia mengalami halusinasi melihat hantu yang tengah mencekiknya. Saat Olivia berada di dalam kamar, kesempatan itu digunakan oleh David untuk membuka lakban pada kaki dan tangannya menggunakan sebuah pisau yang berada tak jauh darinya. Setelah berhasil terbebas, David pun segera pergi ke mobil Olivia. Di sana David pun mencoba menghidupkan mobilnya, namun usahanya sia-sia saja. Mobil Olivia tidak bisa dinyalakan sama sekali. Di saat yang sama muncullah Olivia yang sedang membawa pisau berlari mengarah ke David. David yang tidak ingin mati di tempat itu memutuskan untuk berlari mengarah ke dalam hutan. David pun berusaha mencari tempat persembunyian agar dirinya bisa selamat dari kejaran Olivia.
Setelah keadaan dirasa aman, David ingat bahwa Bob membawa sebuah mobil. Maka dari itu, David pun kembali ke rumah untuk mengambil kunci mobil Bob yang berada di saku celananya. Namun ia tidak menyangka jika Olivia muncul di depannya dengan membawa kunci mobil Bob. Melihat hal tersebut, David pun merasa pasrah akan hidupnya. Ketika Olivia mencoba menusuk David dengan pisau, David sempat melakukan perlawanan sehingga malah membuat Olivia tertusuk oleh pisau yang dibawanya. Melihat Olivia yang tidak berdaya, David pun segera mengambil kunci mobil Bob dan berniat pergi menggunakan mobil tersebut. Setelah sampai di dalam mobil, David pun merasa tidak tega meninggalkan Olivia yang masih hidup tergeletak di dalam rumah tersebut. Tak ingin kejadian yang sama terulang kembali, David pun memutuskan untuk membawa Olivia menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, David pun melihat dengan jelas jika Olivia malah mencabut pisau yang menancap di perutnya sehingga membuat darah yang keluar akan lebih banyak lagi. Melihat hal itu, David pun menghentikan mobilnya untuk mengecek keadaan dari Olivia. David meminta Olivia menekan perutnya untuk menghentikan pendarahan yang dialami Olivia. Namun Olivia menolak untuk diselamatkan, alasannya karena Olivia sudah tidak memiliki tujuan hidup setelah kematian kakaknya yaitu Hannah. David yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kematian Olivia membuat David merasa bersedih karena telah membunuh dua kakak beradik yang tidak bersalah. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, gue maaf. Oke, see you next video guys.